Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan games ular tangga dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, nanti kita tidak perlu menggunakan dadu. Jadi semuanya sudah lengkap ada di dalam Microsoft Word ini ya, di aplikasi Microsoft Word ini. Nah, mari kita langsung buka saja. Nah, nanti ketika dibuka tampilan awalnya seperti ini karena ini di Microsoft Word jadi tidak tampil secara penuh. Untuk itu kita perlu menyembunyikan apa ini namanya ya, taskbar mungkin ya, ini perlu disembunyikan. Caranya klik di bagian sini di ribbon ya namanya, ribbon kita klik, terus kemudian kita klik auto hidden ribbon. Nah, ini taskbarnya juga bisa kita sembunyikan. Caranya klik kanan, klik taskbar, kita nyalakan automatic hidden taskbar ya, ini kita nyalakan. Nah, maka otomatis ini bisa bersembunyi ya nanti. Nah, tampilannya jadi penuh seperti ini. Nah, di sini ada papan ular tangganya, ada 1 sampai 100, ada kotak gelap dan kotak terang. Kemudian masing-masing kotak ini ada pertanyaan-pertanyaannya ya, yang nantinya akan dipilih siswa sesuai dengan posisi mereka, nanti posisi bidak mereka. Kalau bidak mereka ada di kotak terang, maka mereka memilih yang kotak terang. Kalau ada di bidaknya ada di kotak gelap, maka mereka memilih pertanyaan di kotak gelap. Baiklah, kita langsung saja coba memainkan game ini. Nah, pertama Bapak Ibu bisa membuat beberapa kelompok dari siswa-siswa Bapak Ibu, bisa maksimal ada 5 karena ini bidaknya cuma 5. Bisa juga ini bisa diedit namanya, hanya memakai inisial saja. Caranya tinggal diklik saja seperti ini. Terus nanti ini kita ganti, misalnya tidak sesuai kita ganti saja. Misalnya kelompoknya depannya R, kita ganti R seperti ini. Nah, aturan mainnya, sebelum siswa memajukan bidaknya ke sini, mereka harus memilih soal dan menjawabnya dengan benar. Kalau mereka salah menjawab, maka mereka tidak boleh maju. Kita contoh, misalnya kita buka kotak pertanyaan nomor 2 atau nomor 3 lah ya. Nah, pertanyaan nomor 3, nah, jawaban dari pertanyaan ini ada di halaman kedua di sini. Kalau jawaban siswa benar, Pak Ibu tinggal membuka kotak ini. Caranya tinggal diklik seperti ini sampai muncul tanda panah ke segala arah, terus kemudian di drop ke bawah. Oh, ternyata maju 5 langkah. Nah, ini fungsinya untuk menggantikan dadu. Kalau Bapak Ibu pengen main dengan dadu ya tinggal pakai dadu saja. Nanti setelah ini dibuka maju 5 langkah, kita kembali lagi ke halaman awal. Caranya kita klik CTRL, kemudian klik 1 kali, maka akan kembali ke halaman awal. Oh ya, untuk mengklik soal, maaf tadi saya lupa ya, untuk mengklik soal caranya sama seperti mengklik tombol navigasi. Kita klik CTRL dulu sampai muncul tanda seperti telunjuk seperti itu, baru kemudian kita klik 1 kali. Oh, maaf ya. Nah, seperti itu. Klik CTRL kemudian klik 1 kali. Nah, nanti kita akan diarahkan ke pertanyaan, dan kalau siswa menjawab benar, maka kita tinggal membuka ini jawabannya, membuka berapa langkah mereka harus maju. Caranya tinggal dibuka saja seperti, oh ternyata maju 6 langkah. Kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi, berarti tadi
maju 6 langkah ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau maju 6 langkah misalnya ada aturan boleh maju lagi, berarti mereka harus memilih soal di kotak terang. Karena ini di kotak terang. Nanti kalau benar mereka maju lagi seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah apabila ada 2 bidak atau lebih yang berada di dalam satu kotak. Nah, ini karena pakai Microsoft Word ya, jadi agak susah karena ini dipindahkannya manual. Kalau misalnya kita tumpuk seperti ini, nanti agak susah yang di bagian belakang untuk dipindahkan. Maka mau tidak mau kita harus memberikan satu aturan tambahan ya. Apabila ada bidak lain yang maju kemudian tepat di bidak yang sudah ada di kotak di depannya, seperti ini misalnya, yang ungu maju 6 langkah, maka maka misalnya maju 6 langkah, maka yang di sini harus rela mundur. Nah, untuk mundurnya berapa langkah itu terserah kebijakan dari Bapak dan Ibu guru. Kalau saya biasanya mundur 3 langkah ya, 1 2 3 seperti ini. Kadang-kadang misalnya mundur 3 langkah pas di tangga, maka mereka akan naik ya. Kalau pas di sini misalnya di sini, terus kemudian ini maju sampai ke sini, nah otomatis dia harus mundur 3 langkah dan dia malah naik ya. Itu lebih unik permainannya. Nah, sedangkan si R ini menempati kotak yang ketujuh. Untuk pemenangnya ya, nanti siapa yang sampai garis finish duluan maka kelompok itulah yang menang. Tapi karena ini pertanyaannya terbatas, hanya sampai 102 pertanyaan, bisa jadi pertanyaannya sudah habis tapi belum ada yang sampai di garis finish. Nah, maka dari itu kelompok yang paling dekat dengan garis finish, maka kelompok itulah yang menang kalau pertanyaannya sudah habis. Itu permainannya seperti itu, sangat mudah. Bapak Ibu juga bisa mengembangkannya sendiri. Untuk pertanyaan-pertanyaannya ini bisa diedit sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Jawaban-jawabannya semuanya ini bisa diedit. Kemudian ini untuk papan ular tangganya ini juga bisa diganti. Caranya tinggal diklik saja sampai muncul tanda seperti ini ya di ujung-ujungnya. Kemudian klik kanan, klik change picture ini. Nah, nanti tinggal cari file ular tangganya ya, file papan ular tangga, terus klik insert seperti itu. Kemudian untuk menambahkan soal, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja soal. Misalnya di sini kita tambahkan A misalnya seperti jangan di sini ya. Kita tambahkan misalnya di sini mana ya? Sini aja lah ya. Sini. Cara menambahkannya seperti ini. Kita bikin dulu kode soalnya seperti ini. Kemudian kita bikin soal, misalnya kita bikin soal di mana ya, di sini aja lah ya, di sini di bawahnya ini kita bikin soal. Nah, soal misalnya, setelah itu kita blok soalnya, di blok. Kemudian Bapak Ibu klik insert, klik bookmark di sini ya, bookmark. Nah, bookmarknya misalnya kita namai soal baru, kemudian ini tidak boleh pakai spasi ya,
kita klik add. Nah ini, setelah dikasih bookmark, kita kembali ke kode soal. Kode soalnya adalah ini, kita blok, kemudian kita klik insert, terus hyperlink. Nah nanti kita tinggal klik place in this document. Nah nanti di sini akan muncul soal baru seperti itu, tinggal kita klik terus OK. Nah nanti warnanya, kalau sudah berhasil, warnanya akan berubah menjadi biru. Kalau mau dibuka tinggal kita klik CTRL dan klik satu kali. Nah maka kita akan diarahkan ke soal. Nah untuk soal ini, untuk jawabannya kita tinggal buat di bawahnya saja seperti ini ya. Misalnya jawabannya adalah ikan, seperti itu. Nah untuk di setiap jawaban tadi kan ada navigasi untuk berapa langkah siswa itu perlu melangkah di sini, dan juga navigasi ke arah papan utama. Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Nah ini navigasinya kita copy saja ya, di sini kita kopikan. Nah seperti ini, sangat mudah. Nah ini kalau mengopi dari atasnya atau dari bawahnya sama saja, itu sudah langsung mengarah ke halaman depan. Bisa lihat ya misalnya. Nah ini sudah langsung otomatis. Untuk ini, untuk jawaban dan berapa langkah siswa harus memajukan bidangnya, ini tinggal kita copy saja dua-duanya ya. Copy misalnya di sini ya. Ini tidak ada efek tidak ada efek animasi apapun di sini. Kita copy lagi berarti. Ini kita copy. Kita kopikan di sini. Nah ini Bapak Ibu tinggal tentukan mau berapa langkah. Di soal ini nanti kalau benar mau berapa langkah, bisa 3, kita ganti saja 3. Kemudian kita tutup. Oh ini berarti kita harus ngopinya kita taruh di sini seperti ini. Kemudian kita ini ya, klik bring forward ini ya, bring forward. Nah maka dia akan tertutup otomatis. Nah untuk membuka file ini nanti Bapak Ibu guru semuanya membutuhkan password. Passwordnya adalah ular gemuk ya. Passwordnya ular gemuk untuk membuka dan mengedit file ini. Oke, demikian game ular tangga yang bisa saya bagikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.